Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita masuk materi mengenai Kementerian Negara. Sebenarnya saudara-saudara sekalian, materi Kementerian Negara ini masuk dalam bidang pembelajaran tentang eksekutif ya. Jadi sebelumnya Anda sudah belajar mengenai trias politika, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, pada bagian ini kita akan mendiskusikan mengenai Kementerian Negara. Saudara-saudara sekalian, Kementerian Negara dari sisi teori itu kalau diletakkan dalam sistem presidensial itu, maka dia akan bertanggung jawab dan berada di bawah presiden. Akan halnya dengan sistem yang berbeda jika dalam sistem parlementer, maka dia akan bertanggung jawab dan berada di bawah Perdana Menteri. Jadi tergantung pemilihan sistem pemerintahannya. Nah, di Indonesia kita menganut sistem presidensil. Jadi kementerian itu diletakkan atau berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden sebagai kepala pemerintahan. Tadi dikatakan kalau dalam sistem parlementer maka dia bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Itu satu yang harus Anda pahami konsep dasarnya. Di Indonesia, Kementerian Negara itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kementerian Negara, karena kita menganut sistem presidensil, maka sekali lagi dia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Nah, tapi yang harus dicatat adalah negara kita menganut atau sudah menyepakati negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada konsep kesatuan dan ada konsep republik. Kesatuan itu akan dilawankan dengan konsep federasi, sementara republik akan dilawankan dengan konsep kerajaan. Jadi Kementerian Negara dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia pertama, dia berada dalam konteks di bawah presiden. Jadi kalau misalnya ada satu menteri yang kemudian mengkritik misalnya presiden atau wakil presiden, maka dalam konsep negara Kesatuan Republik Indonesia maka itu tidak diterima secara etis. Karena apa? Karena konsep dalam NKRI maka menteri, ya, kabinet, Kementerian Negara maka harus berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Ya, itu yang pertama. Dalam undang-undang tadi disebutkan bahwa Kementerian Negara itu ada dibagi menjadi 3 kategori. Pertama, ada yang nomenklaturnya sudah disebutkan di dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu apa? 1, Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian Luar Negeri, dan yang ketiga adalah Kementerian Pertahanan. Inilah yang dalam konsep hukum tata negara disebut sebagai triumvirat. Jadi kalau seandainya ada berhalangan presiden, kemudian yang semestinya diwakili oleh presiden, tapi kemudian presiden juga berhalangan, wakil presiden juga berhalangan, maka triumvirat inilah yang nanti akan mewakili negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ruang lingkupnya diatur di dalam konstitusi. Misalnya apa? Misalnya hukum, kemudian agama, keamanan, ya, hak asasi manusia dan lain sebagainya. Itu diatur ruang lingkupnya di dalam konstitusi. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang merupakan untuk penguatan sinergi, ya, koordinasi dan sinergi. Jadi tambahan dalam kategori 1, 2
tadi, maka ada lagi yang disebut sebagai untuk penguatan koordinasi antara kelembagaan. Misalnya di dalam wilayah atau lingkup teknologi, dalam lingkup pertanahan, dalam lingkup kependudukan, ya, dan beberapa hal lainnya. Nah, itulah 3 kategori yang diatur di dalam Undang-Undang Kementerian Negara. Dalam Undang-Undang Kementerian Negara sudah disepakati maksimal nomenklaturnya ada tidak boleh lebih dari 34 kementerian negara. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah, lalu di samping Kementerian Negara, apakah ada lembaga lain yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan? Ya, ada yang disebut dengan lembaga pemerintah non-kementerian. Nah, lembaga pemerintah non-kementerian ini adalah juga merupakan pembantu Presiden di dalam menyelenggarakan pemerintahan. Nah, tetapi dia berbeda dengan kementerian. Apa yang membedakannya? Kalau kementerian itu, menterinya itu biasa dipilih itu dengan juga bisa berdasarkan pertimbangan politik. Nah, berbeda halnya dengan lembaga pemerintah non-kementerian ini, maka parameter untuk memilih ketua atau kepalanya maka tidak didasarkan kepada pertimbangan politik. Nah, tetapi lembaga pemerintah non-kementerian ini juga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui kementerian terkait. Misalnya ambil contoh, ada Badan Pembangunan Nasional, Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, ya. Di situ dia sebagai Bappenas maka bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri, ya. Dalam hal ini menteri yang terkait dengan Bappenas. Juga misalnya Badan Pertanahan Nasional bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang terkait, yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang. Saya kira sampai di situ untuk materi mengenai Kementerian Negara. Dalam situasi COVID ini, Anda harus tetap di rumah, jaga kesehatan, jangan lupa minum air putih agar pikiran Anda jernih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.